Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Bu Prima dalam pelajaran IPA. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik. Untuk materi rangkaian listrik sendiri akan Ibu pecah menjadi dua bagian. Hari ini kita akan bahas tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita perhatikan papan tulis yang ada di samping. Yang akan pertama kali kita pelajari di sini yaitu tentang rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri sendiri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar sehingga untuk mencari resistion ekuivalen atau hambatan totalnya kita bisa menggunakan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn. Rn di sini menunjukkan banyaknya resistor pada rangkaian listrik seri. Harus kalian ingat juga, pada rangkaian seri, kuat arus atau I di setiap resistor sama, sehingga I hanya dicari satu kali. Sedangkan V atau tegangan di setiap resistor itu berbeda, sehingga V harus dicari satu persatu sesuai dengan banyaknya resistor yang diketahui di soal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkaian paralel, di mana pada rangkaian paralel ini, rangkaian disusun secara bertingkat, sehingga karena dia bertingkat, untuk mencari resistor total atau resistor ekuivalennya, kita menggunakan rumus 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan ditambah 1/Rn sesuai dengan banyaknya resistor yang terdapat pada soal. Harus kalian ingat juga, pada rangkaian paralel, V atau tegangan di setiap resistor sama, sehingga V yang digunakan hanya satu. Sedangkan pada rangkaian paralel, I atau kuat arus di setiap resistor berbeda, sehingga kuat arus harus dicari satu persatu sebanyak resistor yang terdapat pada soal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada gambar terdapat 4 buah lampu, di mana L1 dan L2 disusun secara paralel, sedangkan L3 dan L4 disusun secara seri. Dari rangkaian gabungan ini akan diperoleh resistor pengganti atau hambatan penggantinya. Untuk lebih mendalami materi, mari kita mengerjakan contoh soal yang ada di samping. Di soal nomor 1, itu diminta adalah resistor pengganti untuk rangkaian seri, sedangkan pada nomor 2 diminta adalah hambatan pengganti untuk rangkaian paralel beserta kuat arusnya. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan contoh soal ini terlebih dahulu sebelum kita bahas bersama-sama. Ayo, mari kita lihat apakah jawaban kalian sama dengan pembahasan yang akan Ibu berikan. Kita bahas terlebih dahulu soal nomor 1. Di soal nomor 1, rangkaian disusun secara seri. Agar lebih mudah, kalian bisa mengubah rangkaian ini menjadi sejajar. Di mana R1, R2, dan R3 sejajar. Langkah pertama, tulis terlebih dahulu rumus resistor pengganti pada rangkaian seri.
Selanjutnya, karena di sana terdapat 3 resistor, sehingga resistor pengganti sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana nilai R1 itu sama dengan 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm. Jumlahkan ketiga resistor tersebut, sehingga diperoleh nilainya atau resistor pengganti untuk rangkaian serinya adalah 12 ohm. Harus kalian ingat terlebih dahulu, pada rangkaian seri, kuat arus akan selalu sama, akan tetapi beda potensialnya berbeda atau tegangannya berbeda, sehingga tegangan harus dicari satu persatu. Sekarang, mari kita bahas soal nomor 2. Di soal nomor 2, terdapat 3 buah resistor. Pada soal nomor 2, yang ditanyakan adalah hambatan total atau resistor total. Kemudian, kuat arus totalnya. Langkah pertama, cari dulu hambatan atau resistor total, di mana pada paralel itu hambatan pengganti atau resistor totalnya itu adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kenapa 3? Karena terdapat 3 resistor. Selanjutnya, silakan tulis angka atau nilai pada resistor masing-masing. R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 12 ohm. Kalau sudah seperti ini, langkah pertama silakan samakan dulu penyebutnya. Cara mencari atau menyamakan penyebut, silakan kalian lihat angka yang paling besar pada resistor. Di sana angka paling besar adalah 12, berarti patokan kita adalah 12. Kita mulai dari R1. R1 bernilai 3, 3 kali berapa dapat 12, itu 3 dikali 4. 4 letakkan di atas, 3 berubah menjadi 12. Kemudian 4 ini berarti dikali 3. 3 letakkan di atas, si 4 tadi berubah menjadi 12. Nah, 12 ini tidak berubah, ini tidak berubah, 1/12, karena dia adalah patokannya. Kemudian, jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Diperoleh hasilnya adalah 8/12. Kalau sudah seperti ini, karena dia masih dalam bentuk pecahan, supaya Rp-nya berada di atas, tinggal kita balik. Rp/1 sama dengan 12/8, kita kecilkan lagi menjadi 3/2, sehingga resistor penggantinya adalah 1,5 ohm. Harus kalian ingat terlebih dahulu, pada rangkaian paralel, beda potensial atau tegangannya itu selalu tetap, kan tetapi kuat arusnya itu harus dicari satu persatu tergantung dengan banyaknya resistor. I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini berhubungan dengan hukum Kirchhoff, di mana untuk mencari I total itu sama dengan V total dibagi R total, atau beda potensial total dibagi hambatan pengganti, di mana nilai I sama dengan 6 volt dibagi 1,5 ohm.
karena dia tadi pembagiannya dalam bentuk koma atau penyebutnya dalam bentuk koma, kamu lihat berapa angka di belakang koma. Di belakang koma itu ada satu angka, berarti silakan kalikan dengan 10. 6 dikali 10, 60, 1,5 kali 10, 15. Sehingga diperoleh I total sama dengan 4 ampere. Ayo, apakah jawaban kalian tadi sama dengan hasil pembahasan kita barusan? Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal yang berhubungan dengan rangkaian gabungan. Mari kita perhatikan soal yang akan muncul pada layar di samping. Pada soal, terdapat 6 buah resistor yang disusun secara seri dan paralel. Jika R2 dan R3 disusun secara seri, sedangkan R4 dan R5 disusun secara paralel, maka tentukan resistor pengganti atau hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Perhatikan dengan seksama langkah-langkah untuk menghitung hambatan pengganti pada rangkaian gabungan ini. Pada soal terdapat 6 buah resistor dengan hambatan yang berbeda-beda. Diminta adalah hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Selanjutnya, mari kita perhatikan hambatan 1. Hambatan 1 itu sendirian, ada di depan, berarti dia terakhir sekali kita pakai. Sekarang lihat R2 dan R3. R2 dan R3 disusun secara seri. Jadi, langkah pertama, hitung dulu rangkaian seri yang pertama, atau RS1. Di mana rangkaian seri 1 itu adalah R2 dan R3. Kita jumlahkan R2 dan R3. R2 bernilai 1, R3 bernilai 2, sehingga rangkaian seri 1 itu nilainya adalah 3 ohm. Kalau sudah seperti ini, nanti bentuk rangkaiannya akan berubah. Sekarang, langkah kedua, kita lihat R4 dan R5. Di situ R4 dan R5 dalam bentuk rangkaian paralel. Sehingga kita bisa mencari rangkaian paralel 1 sama dengan 1/4 R4 ditambah 1/4 R5. Kita masukkan nilai-nilainya. Karena RP tadi dalam pecahan, 1/4 RP sama dengan 1/4 R4 itu adalah 4 ohm, 1/4 R5 adalah 12 ohm. Jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan perkalian silang atau persamaan penyebut. Di sini, Ibu menggunakan persamaan penyebut. Cara mencarinya, patokannya ambil nilai yang paling besar atau nilai penyebut yang paling besar. Di situ nilai penyebut paling besar adalah 12. Sehingga 1/4 RP sama dengan 4 dikali berapa? Hasilnya 12. Kali 3, 3 diletakkan di atas, sehingga 4 di bawah tadi berubah menjadi 12. Ditambah 1/12. 1/12 dia tidak berubah karena dia patokannya adalah di 12 tadi. Selanjutnya, 1/4 RP sama dengan, kita jumlahkan bagian atas, 3 ditambah 1. Bagian bawah tidak boleh dijumlahkan. 3 ditambah 1, 4. Bagian bawahnya atau penyebutnya itu 12. Jadi, 4/12.
kita balik karena RP-nya harus ada di atas, kita balik sehingga 12/4, sehingga rangkaian paralel 1 nilainya adalah 3 ohm. Dari sini rangkaiannya akan berubah menjadi seperti di gambar. Di mana R2 dan R3 tadi sudah bergabung menjadi RS1, sedangkan R4 dan R5 sudah bergabung menjadi RP1. Yang belum kita gunakan adalah R1 dan R6. Selanjutnya, perhatikan rangkaian listrik yang sudah berubah tadi, cari rangkaian yang masih dalam bentuk rangkaian seri. Di situ terdapat rangkaian paralel 1 dan R6 itu dalam posisi seri. Sekarang kita cari dia. Kalau RS1 tadi sudah kita cari, sekarang dia rangkaian seri yang kedua. Rangkaian seri yang kedua itu RP1 tadi nilainya 3 ohm dan R6 tadi nilainya 3 ohm. Tinggal kita jumlahkan saja sehingga RS2 sama dengan 3 ditambah 3, 6 ohm. Rangkaian pun akan berubah lagi. Seperti pada gambar. Selanjutnya, RS1 tadi silakan diletakkan. Kemudian RP1 dan R6 tadi sudah berubah menjadi RS2. Karena dia RS1 dan RS2 dalam bentuk paralel, sekarang kita mencari RP2. Seper RP2 sama dengan seper RS1 ditambah seper RS2. Sehingga seper RP2 sama dengan sepertiga ditambah seper6. Jika sudah seperti ini, silakan samakan penyebut. Patokan, ambil nilai penyebut yang paling besar, yaitu 6. 3 kalikan dengan 2, hasilnya 6. 2 letakkan di atas. Seper6 tetap dalam seper6, karena dia patokan. Sehingga seper RP2 sama dengan 3/6. Kita perlu RP2-nya di atas, sehingga dia harus dibalik. RP2/1 sama dengan 6/3. Hasil akhirnya, rangkaian paralel 2 sama dengan 2 ohm. Selanjutnya, rangkaian akan berubah menjadi rangkaian seri. Atau R totalnya nanti dalam bentuk rangkaian seri, yaitu R1 ditambah RP2. Sehingga R1 tadi nilainya 5 ohm, jumlahkan dengan RP2 tadi 2 ohm. Sehingga rangkaian totalnya adalah 7 ohm. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang kita pelajarin hari ini? Agar kalian lebih bisa melatih kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di pojok atas. Seperti biasa, jika sudah selesai, silakan kumpul di GC masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi rangkaian listrik bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap semangat dalam belajar IPA. 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지